Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu dalam kehidupan keluarga kami, yang memberkati kami menjalani hari-hari kami. Engkau Tuhan yang memberikan waktu hari ini, malam ini, kami bisa duduk bersama dengan keluarga kami, bersekutu memuji nama-Mu yang kudus. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu sebentar lagi. Kau Tuhan memberkati kami, memberikan roh pengertian kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan untuk kita di malam hari ini tertulis di dalam Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 15. Saya akan baca untuk kita, demikian firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenallah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungjawaban, supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapatkan suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku, ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu, dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas masuk dan mendapati Daniel berdoa. Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja,
perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara tentang konsep minoritas dan konsep mayoritas, maka seringkali kita minder dalam mengambil peran di tengah-tengah masyarakat Indonesia, atau bahkan dalam ruang lingkup desa, dalam ruang lingkup RT RW. Sebab apa? Kita termasuk adalah golongan minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat mayoritas, sehingga kita akan berusaha menarik diri atau bahkan berusaha mengambil peranan seminimal mungkin, sedikit mungkin di tengah-tengah masyarakat. Mengapa demikian? Karena kita takut ditolak. Ada paradigma negatif di sebagian masyarakat tentang keminoritasan kita. Sudah tidak asing lagi ketika kita mendengar sindiran, sudah Kristen, Batak lagi. Hal ini berbanding terbalik dengan firman Tuhan yang sering kita dengar. Bahkan dalam firman Tuhan hari ini, kita sering diajak untuk menjadi terang, untuk menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita adalah kelompok minoritas, jangan pernah sekali-kali mengurangi atau menarik diri untuk ambil peranan di tengah-tengah masyarakat. Hidup kita sebagaimana yang diperintahkan Tuhan harus berdampak, harus dapat dirasakan oleh orang lain. Tentu dampaknya, tentu dirasakan orang lain dalam hal yang positif. Inilah yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini melalui sosok Daniel. Daniel adalah orang buangan dari Yehuda, terbuang ke negeri Babel. Melalui titah Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel pada waktu itu yang baru saja menaklukkan Israel, dia mengambil 3 orang tambah Daniel, orang Israel yang ingin dididik untuk bekerja sebagai pegawai di kerajaannya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka inilah yang diambil dari orang buangan, dididik di kerajaan Babel supaya menjadi pegawai kerajaan. Walaupun mereka adalah orang buangan, walaupun mereka adalah kelompok minoritas di antara orang-orang Babel, di negeri Babel, di negeri penjajah, mereka tetap menjadi terang, mereka tetap menjadi garam di tengah-tengah kehidupan sehari-harinya. Mereka tunjukkan imannya, mereka tunjukkan bahwa hidup mereka bermanfaat bagi orang-orang sekitar. Oleh karena itu, raja pada waktu itu memberikan kedudukan bagi 4 orang ini, termasuk Daniel.
yaitu sebagai gubernur di wilayah-wilayah kerajaan Babil. Secara khusus Daniel, walaupun dia minoritas, karirnya tetap menanjak. Awalnya dia adalah seorang buangan, lalu dididik menjadi pegawai kerajaan, lalu diangkat menjadi gubernur, lalu diangkat menjadi wakil raja, dan firman Tuhan hari ini katakan dia hendak diangkat menjadi tangan kanan raja. Luar biasa karir Daniel, seorang minoritas, seorang buangan, padahal pada waktu itu banyak orang Babel. Melihat karir Daniel yang mentereng, banyak orang yang iri kepada Daniel, lalu merancangkan sesuatu yang tidak baik kepada Daniel, bahkan sampai mau membunuh Daniel. Mereka merancang, membuat aturan yang ditetapkan oleh raja sendiri sebagai hukuman kepada Daniel. Mengapa demikian? Firman Tuhan katakan hari ini orang-orang yang iri kepada Daniel tidak memperoleh satupun kelalaian, kesalahan dari Daniel. Terlebih lagi Daniel dikasihi oleh Raja Darius, sehingga mereka takut untuk membunuh Daniel. Tetapi oleh karena irinya, mereka merancang perbuatan muslihat dengan mengajukan aturan atau hukum kepada Raja Darius yang isinya bahwa di dalam 30 hari orang-orang di seluruh jajahan Babel harus memanjatkan permintaan atau menyembah Raja Darius. Tidak boleh menyembah dewa-dewa mereka, tidak boleh menyembah Allah Israel. Ini tujuannya untuk menjebak Daniel, sebab mereka tahu Daniel tidak pernah alpa dalam menyembah Allah. Mereka tahu 3 kali Daniel berdoa setiap harinya, dan ini menjadi peluang untuk menjatuhkan Daniel. Iman Daniel dilihat oleh orang-orang yang iri kepadanya sebagai peluang untuk menjatuhkan karir dari Daniel. Apa yang terjadi? Tipu muslihat mereka itu berhasil. Raja menetapkan aturan itu dan Daniel ditangkap. Yang menariknya, tipu muslihat itu berhasil, mereka menangkap Daniel dan menyerahkannya kepada raja. Tetapi oleh kasihnya, oleh kasih Raja Darius kepada Daniel, Raja Darius hendak membebaskan Daniel. Tetapi apa daya, dia sudah terlanjur membuat aturan. Lalu Daniel dilemparkan ke gua singa yang penuh dengan singa. Tapi oleh karena kesalehan dan ketaatan Daniel selama ini kepada Allah, Allah menutup rahang-rahang atau mulut-mulut singa, sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel walaupun berada di dekatnya. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Tuhan kepada kita di malam hari ini. Yang pertama adalah, jadilah garam dan terang di mana kita berada. Jadilah terang dan garam di mana kita berada. Jemaat yang terkasih, pelajaran yang sangat berharga bagi kita di malam hari ini adalah bagaimana
keminoritasan Daniel tidak menjadi batu sandungan bagi dirinya untuk berkarya, untuk menjadi garam dan terang, untuk meningkatkan karirnya. Walaupun dia minoritas, dia tidak minder. Dia justru sebaliknya, dia berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada dirinya sehingga dia dapat dipercaya raja. Dipercaya kepada tugas dan jabatan tertentu. Tentu ini diperoleh bukanlah dengan yang instan. Ada proses yang dilalui Daniel sehingga dapat dipercaya oleh raja, sehingga dia dapat memperoleh karir yang cemerlang. Dalam segala proses itu, Daniel selalu menunjukkan integritasnya, selalu menunjukkan pengabdiannya secara sungguh yang berangkat dari iman percayanya. Iman percayanya lah yang mendorong dia meminimalkan kesalahan dan kelalaian serta setia terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya. Iman percayanya lah yang mendorong dia supaya tegak lurus terhadap Allah. Pertanyaannya, bagaimana kita saat ini sebagai kelompok minoritas di berbagai keadaan kita? Apakah kita mampu menjadi garam dan terang di mana kita berada? Secara khusus dalam masyarakat, apakah kita mau mengambil peranan yang lebih banyak walaupun kita kelompok minoritas? Firman Tuhan hari ini mengajak kita, walaupun kita kelompok minoritas, jangan pernah minder, jangan pernah kendur, jangan pernah jadikan keminoritasan kita menjadi batu penghalang untuk mencapai karir yang lebih baik. Maksimalkan potensimu serta taat terus kepada Allah. Kita sebagai orang Kristen harus mau mengambil peranan yang lebih banyak di tengah-tengah masyarakat, baik secara yudikatif maupun secara legislatif. Orang Kristen tidak dilarang untuk berpolitik, tetapi ketika orang Kristen berpolitik, haruslah dalam bingkai iman, haruslah yang didorong oleh iman, supaya terlihat integritasnya, supaya terlihat kemaksimalan potensi yang ada pada dirinya. Ketika kita sudah duduk dalam penugasan kita masing-masing tengah masyarakat, maka kita harus menunjukkan bahwa hidup kita berdampak positif bagi orang lain. Dengan demikian secara tidak langsung kita sudah berkhotbah dengan melalui hidup kita dalam mempraktekkan iman percaya kita. Orang lain dapat merasakan berkat Tuhan melalui kita. Ingat, dengan cara itulah image tanda kutip Kristen, tanda kutip Batak tadi yang pada waktu-waktu lalu di sebagian masyarakat adalah negatif, sekarang berubah menjadi positif, berubah menjadi baik karena kita sendiri sudah menunjukkan bahwa kita menjadi garam dan terang. Jadilah menjadi minoritas yang berdampak, yang dapat dirasakan oleh orang lain di lingkungan masyarakat, kantor, bahkan lingkungan gereja.
Jangan jadikan kekuranganmu sebagai batu penghalang untuk menghambat dirimu menjadi garam terang di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah setinggi apapun karirmu, jabatanmu, tetaplah beribadah kepada Tuhan. Jemaat yang terkasih, tahukah kita bahwa berkat Tuhan dapat menjadi ujian bagi hidup kita? Apakah kita taat kepada Allah atau tidak? Sebagaimana firman Tuhan dalam Keluaran 16 ayat 4 dikatakan demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba, kalau bahasa Batak, hujuni, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Berkat Tuhan berupa jabatan, berkat Tuhan berupa pangkat, berkat Tuhan berupa rejeki, bisa juga menjadi cobaan kepada kita. Apakah kita taat kepada Allah atau tidak? Semakin Tuhan berkati hidupnya, bukan justru semakin dekat kepada Tuhan, tetapi bisa semakin jauh dari Tuhan. Semakin laris jualan kita, semakin naik jabatan dan karir kita, justru semakin tidak ada waktu untuk melipat tangan, untuk berdoa, untuk melangkahkan kaki, untuk menyembah Tuhan dalam rumahnya. Hati dan pikiran kita serta waktu kita habis karena berkat Tuhan yang kita terima. Lupa kita kepada sumber berkat itu. Daniel dalam firman Tuhan hari ini tidaklah demikian. Walaupun hidupnya semakin baik, karirnya semakin tinggi, jabatannya semakin tinggi, dia tetap berdoa dan beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Ketika orang-orang mengincar jabatannya, ketika orang-orang hendak membunuh dia tidak mau menjadi penjilat, dia tidak mau menjadi murtad, dia tidak mau meninggalkan kebiasaan yang baik, dia tidak mau meninggalkan imannya. Walaupun tadi katakan jabatannya taruhannya, nyawanya taruhannya. Kita lihat ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Dia sudah tahu hukum yang mau menjerat dia sudah dibuat, tapi dia tidak takut. Dia lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Oleh karena kesetiaan dan kesalehannya, maka Allah melindungi Daniel dari ancaman musuh yang berusaha membunuhnya. Oleh karena itu, jadilah menjadi Daniel masa kini, yang walaupun karir kita, jabatan kita setinggi langit, walaupun berkat Tuhan terus mengalir bahkan berlimpah dalam kehidupan kita, kita tidak pernah lupa melipat tangan berdoa, kita tidak pernah lupa untuk memuji namanya, bersekutu dengannya bersama-sama dengan keluarga kita. Jadilah seperti Daniel masa kini, walaupun jabatan dan karirnya dipertaruhkan, dia tetap memegang teguh imannya. Dia tidak goyah, dia tidak tinggalkan imannya demi jabatan, demi kedudukan.
Baginya itu di dunia ini hanya sebentar dinikmati. Nanti di surga aku menikmati yang kekal. Dia tinggalkan yang sementara untuk mengejar yang kekal. Jadilah seperti Daniel masa kini yang saleh dan setia, sehingga manusia dan Tuhan melindungi dan mengasihi kita, melindungi kita dari musuh-musuh kita. Lihat Daniel, manusia, raja mengasihi dia, terlebih Tuhan mengasihinya. Jadilah orang yang setia, jadilah orang yang saleh dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami seperti Daniel. Walaupun menjadi kelompok minoritas, tapi harus dimampukan kami menjadi garam dan terang. Itulah yang Kau kehendaki dalam hidup kami sebagai umat yang percaya. Mampukan kami Tuhan menjadi terang, mampukan kami Tuhan menjadi garam. Hidup kami berdampak positif bagi orang lain. Jadikan kami menjadi Daniel yang memaksimalkan potensi yang ada pada diri kami, walaupun banyak musuh yang mengincar kami, walaupun kami adalah kelompok yang minoritas di tempat kami berada. Tapi oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami belajar tahap demi tahap mencapai karir yang kami inginkan. Sebab kami percaya orang yang percaya dan setia Engkau akan berkati Tuhan, Engkau akan lindungi. Ketika kami berada dalam karir yang nyaman, pangkat yang sesuai keinginan kami, kedudukan yang kami inginkan, rezeki yang kami terima, ajari kami Tuhan agar tetap ingat beribadah. Ajari kami Tuhan agar tetap mengingat melipat tangan kami berdoa kepadamu, memuji nama-Mu yang kudus. Kami yakin percaya ya Tuhan, dalam segala kelemahan kami, Engkau akan kuatkan kami, Engkau akan berkati kami. Jadikan kami menjadi Daniel masa kini dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap anak-anak jemaat-Mu yang oleh karena pekerjaan atau oleh karena studinya jauh dari hadapan orang tuanya. Ingatkan anak-anak jemaat-Mu agar tetap melipat tangannya memuji nama-Mu yang kudus, dan tetap menjaga dirinya dari cobaan dunia ini yang mau merampas hidupnya jauh daripada-Mu. Berkati setiap anak-anak jemaat-Mu yang sedang proses pertumbuhan, menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang pintar. Engkau Tuhan yang memberkati setiap rencana anak-anak jemaat-Mu Tuhan, dalam studinya, dalam karirnya, maupun dalam kehidupan pribadinya. Kau tahu Tuhan setiap pergumulan, Engkau beri jawaban Tuhan. Berkati setiap orang tua, dimampukan untuk memberikan nasihat, dimampukan untuk memberikan firman-Mu kepada anak-anaknya. Dan setiap pekerjaan jemaat-Mu berkati Tuhan, bertumbuh menghasilkan buahnya ini baik dan menjadi berkat dan damai sejahtera bagi setiap jemaat yang menikmatinya. Bagi yang kesulitan ekonomi, tunjukkan Tuhan rezeki, tunjukkan Tuhan jalan keluar supaya jemaat-Mu dapat lepas dari setiap kesulitan hidupnya, memperoleh rezeki, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.